Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kali ini. Coba deh, kalian pernah nggak sih bener-bener mikir dari mana sih sebenarnya kita ini berasal? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teka-teki identitas yang super masif dan menakjubkan, yaitu teka-teki tentang bangsa Indonesia. Tenang aja, ini bukan cuma soal ngapalin tanggal-tanggal kaku kayak di buku sejarah sekolah dulu, tapi ini adalah investigasi seru tentang siapa kita sebenarnya dan gimana ceritanya kita bisa ada di sini. Jadi, siapa sebenarnya nenek moyang asli bangsa kita? Kedengarannya simpel ya, tapi percaya deh, jawabannya itu penuh kejutan dan misteri. Sejarah kita itu ibarat perjalanan epik tentang migrasi, kekuatan alam, dan gimana manusia beradaptasi. Hari ini, kita bakal nelusurin jejak-jejak masa lalu yang tersembunyi buat nemuin akar sejati dari pohon keluarga besar kita. Oke, mari kita selami ini sama-sama. Hari ini kita punya 4 poin bahasan utama. Pertama, asal-usul nama Indonesia. Kedua, sejarah terbentuknya daratan Nusantara. Ketiga, asal mula nama pulau-pulau besar. Dan keempat, 4 teori nenek moyang Indonesia. Kita masuk ke bagian pertama, asal-usul nama Indonesia. Dari Nusantara sampai Hindia Timur. Kalau kita bedah lagi sejarah global, wilayah kita ini ternyata udah jadi primadona dunia dari zaman dulu banget loh. Buktinya kita punya banyak sebutan. Tiongkok dulu nyebut kita Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Beda lagi sama India yang ngasih nama Dwi Pantara. Terus para pedagang Arab yang mampir ke sini merujuk pada Jazair Al-Jawi, dan orang-orang Eropa gampangnya nyebut kita Hindia Timur, biar nggak ketukar aja sama benua Amerika. Bahkan, tokoh seperti Edwardus Dekker sempat ngusulin nama yang cukup puitis, yaitu Insulinde. Fakta ini ngebuktiin kalau pesona Nusantara udah diakui internasional jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri lahir. Terus kapan tepatnya kata Indonesia itu diciptakan? Momennya terjadi di tahun 1850 dalam sebuah jurnal ilmiah. Waktu itu ada tokoh namanya George S.W. Earl yang ngerasa nama Hindia itu terlalu rancu dan sering ketukar sama negara India. Jadi, dia ngusulin 2 opsi nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri sih lebih condong ke Malayunesia, tapi rekannya yang bernama James R. Logan punya ide agak beda. Dia ambil istilah Indonesia, tapi biar pelafalannya lebih enak didengar, dia modifikasi dikit dengan ganti huruf U jadi O. Dan boom, tepat di titik itulah kata Indonesia resmi tercipta. Nah, yang menarik, gimana caranya istilah akademis geografi ini bisa meledak jadi identitas yang nyatuin ratusan suku? Kita lihat lini masanya. Tahun 1884, istilah ini mulai populer di Eropa lewat buku karya Adolf Bastian. Terus, pergeseran paling berani terjadi di tahun 1913, waktu Ki Hajar Dewantara pakai nama Indonesische Persbureau buat biro persnya di Belanda. Beliau terang-terangan jadiin ini identitas publik. Puncaknya di tahun 1920-an, Bung Hatta dan para tokoh nasionalis lainnya secara tegas milih Indonesia sebagai tujuan politik bangsa. Dari sekedar istilah di jurnal, bertransformasi jadi identitas negara merdeka. Luar biasa ya. Lanjut ke bagian kedua, sejarah terbentuknya daratan Nusantara. Ibaratnya kita lagi nyiapin panggung prasejarahnya nih. Bayangin deh, jutaan tahun yang lalu, peta kepulauan kita ini bentuknya sama sekali nggak kayak sekarang. Dulu daratan kita nyatu erat, kita punya 2 bentang alam raksasa, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda itu daratan luas yang nyambungin semenanjung Malaya langsung ke Sumatera, Jawa, sampai Kalimantan. Di sisi lain, paparan Sahul dengan megahnya nyambungin benua Australia langsung ke daratan Papua. Coba deh dibayangin, di zaman itu kalian literally bisa jalan kaki dari daratan Asia, nembus hutan lebat sampai ke ujung Pulau Jawa tanpa butuh perahu sama sekali. Terus, apa yang bikin panggung daratan raksasa ini terpecah belah? Semuanya digerakkan oleh kekuatan geologi sekitar 65 juta tahun lalu, ditambah efek berakhirnya zaman es. Lempeng tektonik bumi terus bergeser, es di kutub mencair, dan yang pasti permukaan air laut naik sangat masif. Air laut ini akhirnya nenggelamin wilayah-wilayah daratan yang lebih rendah. Nah, sisa-sisa daratan tinggi yang nggak tenggelam inilah yang kemudian memahat pulau-pulau terisolasi yang sekarang jadi rumah kita, Kepulauan Nusantara. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, asal mula nama pulau besar. Mari kita ungkap sejarah di balik nama-nama pulau kita. Setiap pulau besar di Indonesia punya warisan sejarah nama yang panjang banget. Di Sumatera misalnya, dalam catatan kuno India, pulau ini disebut Swarnadwipa
atau Pulau Emas, sebelum akhirnya para musafir Eropa memanggilnya dari nama kerajaan samudra di abad ke-13. Terus Jawa, berkembang dari nama Jawa Dwipa, yang merujuk pada tanah yang makmur panen padi atau jelainya. Kalimantan, secara internasional lagi beken disebut Borneo, gara-gara letak Kesultanan Brunei di sana, walau ada juga teori dari bahasa Sanskerta, Kalamantana, yang artinya cuaca panas membakar. Terakhir Papua, dulunya sering dipanggil Irian dari bahasa Biak yang bermakna bumi yang panas. Sedangkan kata Papua sendiri, konon dari bahasa Melayu kuno untuk nyebutin ciri fisik rambut keriting. Kaya banget kan maknanya? Tapi jujur ya, kadang sejarah nama itu bisa berawal dari momen komikal yang nggak disengaja. Contohnya Sulawesi. Dulu, dunia barat nyebut pulau ini Celebes. Ceritanya gimana sih? Katanya nih, ada pelaut Portugis mendarat dan nanya nama daerah ke warga lokal. Sayangnya, warga lokal ini lagi asik bersihin senjata badiknya. Karena ngira si pelaut nanya soal senjatanya, warga itu spontan jawab, Badik Celebesi. Orang Portugis yang nggak paham bahasa sana langsung nyatet Celebes sebagai nama pulaunya. Tentu aja ada penjelasan yang lebih logis, yaitu gabungan kata sula atau pulau dan besi, mengingat kawasan ini kaya banget sama biji besi purba. Menarik banget kan? Nah, kita sampai di bagian keempat nih, 4 teori nenek moyang Indonesia. Siapa aja sih aktor yang main di panggung sebesar ini? Jadi, siapa yang pertama kali ngisi pulau-pulau kosong tersebut? Karena ini ngomongin zaman prasejarah, para ilmuwan kan nggak bisa nanya langsung. Makanya, dunia sains menyepakati 4 teori besar yang saling melengkapi satu sama lain. Kita punya teori out of Africa, teori out of Taiwan, teori Yunan, dan teori Nusantara. Mari kita bedah satu persatu dan kita lihat secara objektif apa kata sains tentang teori-teori ini. Kita mulai dari 2 teori yang paling makro. Teori out of Africa ngelihat hal ini dari kacamata genetika absolut. Menurut mereka, manusia modern kita ini asalnya dari gelombang migrasi besar dari Afrika sekitar 50-70 ribu tahun lalu. Nah, beda cerita sama teori out of Taiwan. Kalau ini fokus ke akar bahasa linguistik dan budaya melaut. Katanya, sekitar 5.000 tahun lalu, nenek moyang kita yang jago berlayar dengan bahasa Austronesia mulai nyebar dari Taiwan, melintasi lautan lepas sampai akhirnya menetap dan bertani di Nusantara. Sekarang kita beralih ke teori Yunan. Teori ini nunjukin kalau leluhur kita datang bergelombang dari daratan Asia. Gelombang pertama, leluhur Melanesoid yang nyampe di ujung timur kita pas akhir zaman es. Mereka lah cikal bakal populasi Papua modern. Disusul gelombang kedua, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka datang bawa budaya batunya dan jadi leluhur kuat suku Dayak dan Toraja. Dan gelombang terakhir, Deutero-Melayu atau Melayu muda yang datang bawa teknologi logam perunggu. Mereka lah yang genetikanya diturunkan ke suku Jawa, Bugis, dan Melayu. Lalu lintas migrasi yang seperpadat ya. Tapi tunggu dulu, gimana kalau kita sebetulnya nggak kemana-mana dan emang udah dari dulu di sini? Nah, ini argumen dari teori Nusantara yang dikemukakan sama cendekiawan lokal kita, Prof. Muhammad Yamin. Teori ini masuk akal banget loh. Kenapa kita selalu asumsi bangsa kita itu semuanya pendatang? Padahal tanah kita ini nyimpan fosil manusia purba kayak Pithecanthropus soloensis yang super banyak dan jauh lebih lengkap dibanding daerah Asia lainnya. Jadi, teori ini dengan pede nyatain kalau peradaban kita emang tumbuh, berakar, dan berkembang asli dari tanah kita sendiri. Dari semua pemaparan teori tadi, ada satu poin krusial yang bisa kita ambil. Panggung Nusantara kita dari dulu tuh sangat dinamis. Selama ribuan tahun, orang-orang dari berbagai latar belakang, baik yang datang dari luar maupun yang asli, berkembang di sini semuanya bertemu. Mereka hidup membaur, nggak terisolasi sendiri-sendiri. Mereka berasimilasi secara budaya, nyampurin tradisi laut dan agraris yang ujungnya melahirkan satu identitas nasional yang benar-benar utuh, baru, dan sangat kaya. Indonesia kita. Nggak kerasa kita udah ada di akhir pemaparan dan teka-tekinya sekarang udah jauh lebih utuh ya. Dari istilah yang awalnya cuma ada di jurnal, panggung benua raksasa yang retak, sampai migrasi epik manusia melintasi samudra. Nah, pertanyaan saya buat kalian sederhana. Jadi, seberapa bangga sih kalian sama keragaman asal-usul kita? Keragaman suku dan ras kita hari ini jelas bukan tanda perpecahan, tapi justru bukti otentik betapa tangguhnya leluhur kita beradaptasi di atas satu panggung bersama. Terus pertahankan rasa ingin tahu kalian ya. Mari kita rayakan perbedaan dan sampai jumpa di penjelajahan seru berikutnya.